Selamat pidapot bau. Oni abar balaingan. Syukur su otok sihat dua pagu. Ono ti otok ya sama-sama ngojit program bikongsi sinatopa dengan tajuk Dang Masmo Duo. Aku Josephine sebagai moderator dengan senang otin laan perkenalkan bala panel pengkosian Dang Onu iti. Memula ke perkenalkan dia saudara Darwin Jiwan, saudara Awidin, dua saudara Samuel. Jadi untuk mula program tu sebayuh no otok mitia saudara Awidin untuk berdoa. Ya, kita berdoa. Tepat sama kita dalam surga, terima kasih tuduk ingan tepat karena ingan mau ngulup koi dalam program berkongsi sena tepat dalam community tepat. Pemuna berkat ingan, kurnia ingan dak berlimpah tuduk koi tepat dan menjaga leh koi dalam sepanjang program itu tepat supaya dari gangguan setan iblis dari ganggu gugat koi. Dan watenoh ge berkati leh para pendengar koi tepat mudahan koi dengan kuasa ingan tepat tengah menjangkau pendengar pengojit koi daki-daki sejak seluruh dunia ti tepat. Koi mohon suati tepat dalam adon Yesus Kristus dijadiin jus semat koi. Amin. Amin. Terima kasih kepada saudara Abidin. Jadi tajuk otok nuti oleh nubuatan dan buk Mazmur bahagian 2. Jadi supaya untuk start lebih lanjut lagi atau aku ya baca ayat kunci. Nang Mazmur 67 ayat 4-5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tuan ingat atau adik belajar buku Mazmur. Di peristiwa Piobok Joman, Bogok fokus duduk binatang-binatang, dua kuasa-kuasa pelita dan buk Wahyu. Jadi bala muti ongi peranan dua tugas otope masing-masing dalam Wahyu ni ayat talu. Pak nubuatan ogi kita non pasal penderitaan, dosa, penghakiman, biporang antara dipagu do dijaat. Oni didoi adil dua penganiayaan. Dambuk Mazmur obo nulis tanon pasal perasaan manusia. Oni disedih dua drami. Bongkok penyikian pasal buk iti, dua otok perlu jawapan ni. Dambuk Mazmur otok ya belajar watiki, wat otok ninga perkembangan peristiwa di Adin. Nong tepat ya nok kedua sido bani, rasuk ke dosa obong ngasul selepas milenium. Jadi otok ogi pat tajuk dia kupas tok dang onuti. Teninga dang Mazmur 46, harapan dalam kesusahan, tajuk kedua Mazmur 47, kemenangan akhir, Mazmur 75, akhir dosa, dan Mazmur 67, tugas kita hari ini. Okey, untuk tajuk yang pertama, Mazmur 46, harapan dan pinusa. Tajuk ti akan dikupas oleh saudara Darwin, penyikir nanti. Peristiwa ini di Muharramah dan buk Mazmur 46 noh. Ini kaitan dua nubuatan Wahyu 6 ayat 4. Silakan. Okey, sama teman-teman bau. Jadi, ini bantuan di laan otok ataupun teninggak dang apa berlaku kesusahan. Tak sebayun otok ninggak telaan puan. Ini bantuan dijak otok ninggak dang Wahyu 6 ayat 6 ayat 4 ah. Nanti ayat noh nang langit lenyap tergulung seperti gulungan naskah manakala gunung dan pulau beralih dari tempatnya. Gigih kaitan 2 Petrus talu ayat 2. Sementara menanti dan percepatkan menjalangnya hari kepenghakiman Tuhan, pada hari itu langit akan musnah, terbakar dan segala anasir lebur oleh kepanasan yang dahsyat. Jadi so ayat mau bahasa aku dua dan Mazmur 46 ini akan berlaku untuk bumi oleh bumi tih akan dihapuskan. Jadi gunung-gunung berpindah, pulau dipindahkan gitu ya. Airnya berderu dan bangsa-bangsa memang berpecah belah, bergemuruh lah. Pakai di akan otong-atong seperti bantuan diingin tepak so Mazmur 46 ayat ni, Allah perlindungan dan pemberi kekuatan kepada kita sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Ti atau ninga. Ini akan tepat naik untuk otak
melindungi dan perkuatkan otok dan membantu otok dalam kesusahan dengan memberi damai sukacita, memberi perlindungan otok leh. Jadi tepat akan mengakhiri peperangan itu. Apabila suat menok tepat buah ditinggikan lah. Jadi ditinggikan dan dimuliakan di antara bangsa. Jadi wakil atau puan perkara di berlaku dan implikasi dalam kehidupan otok atau harus dia tahu atau harus rapat hubungan atau topak membaca di karya di mau tempat kitab atau harus tenang mengenali topak. Jadi atau harus berlindung di bawah topak. Jadi ini dia tak faham Jadi atau ingat lagi pengharapan. Ini berlaku dalam kekecauan. Memang atau akan ingat ini bangsa-bangsa mau bergempur lah. Jadi so berlaku ini pengalaman mau meninggal atau so COVID-19. Jadi melalui ini berlaku untuk alam sekitar, politik. Jadi pemerintah akan bersatu di bawah satu badan. Jadi nanti gambaran oleh binatang yang cuba mencari penyelesaian pakai penyelesaian dari kesapaian kira gagal Jadi ia akan kaitkan untuk otok sebagai umat topak Jadi ini berlaku kesan untuk otok ialah otok akan dikatakan sebagai pengacau ataupun otok oboh inaya Jadi waktu ingat ayat Wahyu 10 ayat 10 binatang 10 tanduknya yang kamu lihat itu akan membenci pelacur itu dan membuatnya telantar serta telanjang lalu memakan dagingnya dan bakarnya dengan api. Ini lambang sekuti ialah kerajaan-kerajaan akan jatuh, tulah-tulah akan berakhir dan menghancurkan bangsa-bangsa. Jadi selalu atau ingat bangsa-bangsa akan menyerang satu sama lain Hadin temu ingat dalam keadaan dunia hadin Jadi Tuhan mengangkat suaranya dan ni Tesalonika 4 ayat 10 Jadi Yesus dengan seruan dan dengan trompet Allah akan datang untuk mengakhiri sejarah bangsa-bangsa. Dan Mazmur 46 ayat 6 Nanti kedanang bangsa-bangsa mengganas, kerajaan-kerajaan goncang, Tuhan Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Jadi atau diingat. Ini janji tepat mungkin dan ayat-ayat gambaran yang bawa cerita dan Mazmur 46 itu Terima kasih kepada saudara Dawen. Suruh saya untuk kupas tajuk kedua dalam buku Mazmur 47, kemenangan akhir. Jadi soalan ti akan dijawab oleh saudara Abidin. Ini perkara berlaku pada masa itu, masa kemenangan terakhir nanti Jadi daki tepat seotoro tesijo dang berita tu Pak. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Dari Cikgu Josephine. Jadi tajuk aku dalam onuiti ngumiti adalah kemenangan dak pia buat dak dapat tok ningat dalam Mazmur 47 ayat 3 ya. Otok ningat ini dak berlaku dalam masa adin masa itu adalah Lucifer ia mendakwa bahawa dunia itu, bumi itu adalah milik. Ia menginjakkan pohon ni tepat dan ia menang itu hak aku, itu wilayah aku. Tok dapat ingat dalam Ulangan 9 ayat 24. Dan tok ingat wateno lewat gaya setan ti Lucifer ti ia mendakwa bahawa otak manusia dalam dunia ti milik termasuk dengan isi dan wateno ini berlaku di saat adin dengan menancapkan ataupun nang tok mengibarkan bendera tertentu dalam ni tepat. Wateno wat caranya ngaku sesuatu tepat
Jadi atok ninga ketika setan yaitu Lucifer ti yang mujuak dek jawin tepak dan yo mo dengan gah tanon nang apa aku itih nog sok penjelajahan dunia ti dan aku mau menjelajah seluruh bumi ti. Tok dapat ninga dang Ayub ni ayat ju iyo betapa iyo menunjukkan bahwa odo boleh milik planet bumi ti. Jadi oni dia akan berlaku dia selepas itu akan tiba saatnya ketika harta benda yakni manusia dan segala binatang di bumi itu oni Lucifer ngaku hak akan dirampas kembali kepada pemiliknya yang sah. Si pemilik yang sah tentu tepat sama doh. Iyalah pemilik yang sah. Namun ino di akan terjadi dalam masa kedatangan dek kedua Yesus. Tepat sama kang dunia ti. Kerana oni. Kerana Yesus dalam masa kedatangan iyo kedua sido, iyo doh di akan menyentuh bumi dengan pohon. Melainkan otok itih suak otok dek bisaya dek diselamatkan akan maad ke semu, maad ke surga nena yo. Nena tepak. Itu di tepak ia menyentuh bumi ti pakai pohon. Tok dapat ningat ti dalam ni Tesalonika 4 ayat 9 nog 9. Jadi pada masa Tuhan akan nog te sijo dalam masa milenium ia akan berdiri di atas bukit Zaitun. Dan danau ia akan menuju di sebelah timur Yerusalem. Dan danau atau akan ningat bahawa bukit Zaitun ini akan terbelah dua. Dan masa ini kemegahan tepat ti akan terpapar. Akan tonga dan terbentuklah nang tok Yerusalem baru. Yerusalem baru. Perkara itu akan terjadi dalam milenium di mana Yesus akan menyentuh bumi itu dengan pohon. Dan itu di mana pemilikan itu akan bertukar milik kepada pemilik dek sah iaitu tepat sama dan bukan dakwaan Lucifer dek ngaku nang odop dek kaku dunia itu. Jadi atau ningat bahawa dek masa ini tiak Lucifer akan dikalahkan secara tuntas. Tok ningat dalam Zakaria 4 ayat 4 nog 5 dan Wahyu 20 ayat 7 nog 3. Terima kasih Saudara Abidin. Jadi sangat jelas ini dia nyebut tadi Jadi tok tin odi ke tajuk ketaruh dalam buku Mazmur 75 akhir dari dosa. Pia buat sedosa titik yang akan dikupas oleh Saudara Samuel. Jadi agi penyikin kati jadi akan jawab dua kupas teh. Ini masalah dia mau sebut dalam buku Mazmur 75 titik. Ini masalah. Jawab tiki wat ayat-ayat di bokon dapat tolong atau faham. Ini masalah di berlaku itu. Jadi untuk selama saat itu untuk Saudara Samuel. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Din aku tajuk aku dah nanti nang pio buat sok dosa dua ataupun nanti dapat nang gambaran sok piin anggur dalam Mazmur 75. Mazmur 75 ialah kisah tepak dan kisah dan nyanyian tepak itu sebagai hakim dan adil dan penuh kuasa takal zaman raja-raja dan pimpin bangsa Israel. Kaitan Mazmur itu dan letak Wahyu pasal ke-4 tentang perkabaran malaikat Kitaru. Bagi sebut tentang piin anggur di mana tepak. Mazmur 75 nya ada zalim jahat sombong akan nuak piin anggur murka tepak. Watno ke dalam Wahyu 4 nya ada jahat dan de sesat terima tanda binatang akan nuak piin murka tepak. Jadi roti nuak piin anggur murka tepak itu tak dapat simpulkan dan menerima hukuman dan pengadilan sok tepak.
Jadi sini no hal itu akan terjadi. Onu penghakiman de piobu akan berlaku suatu ataupun puan takal pimunog Tuhan Yesus kedua sidoh kang dunia itu. Hal penghakiman kada dang Mazmur 75 da ayat 2 nog juk dan dang Wahyu 20 ayat 9 nog 95. Suaknya demo kebos akan obuh ngadil. Suaknya ada jaat akan asul dang lautan opui neman siksa pengobos kali kedua sidoh. Jadi hal penting dia akan notu nasib individu ialah kesombongan kodak ada obuah sebaya dang Mazmur 75 ayat 4 nog 5. Kesombongan pemerintah dia berusaha kakat kekuasaan akan odak pemikirnya mutik koras sehingga pijua odop bahkan ogi dan nulak tepat sekali. Lebih teruk lagi apabila nya ada mau meninggikan keupayaan odop kemampuan odop no dan komut ingin puji dan syukur tu tepat. Keadaan nya ada rendah otin dan selalu nyerah odop tu tepat. Pengunjung itu dia sama kayak nasib barada muno. Jadi nya muti dia setia, dia akan nyerah odop tu tepat, akan sentiasa berjaga dan abuah kakat nayam de buah tanon dang Mazmur 75 ayat 9. Okey lagi ayat dang Matius ayat 26 nog 20 Yesus mau melambangkan piit anggur itu takal penjamuan kudus sebagai doyak perjanjian dia akan ngampun dosa. Jak leh ngijak ingan balamadi sama-sama otok nogap iman saya otok tudu persekutuan otok dua juru selamat otok Tuhan Yesus. Jadi sekian soalku mereka. Terima kasih kepada saudara semua. Jadi atau sambung terus ke tajuk kipat Mazmur 67 oleh tugas otok onuti atau mengojit semua kupasan noti berkaitan dengan iblis di mana cuba untuk memiliki bumi, tetapi bila Tuhan Yesus no kali kedua kemenangan akhir adalah milik topa di mana you akan toban otok sama-sama ke Jerusalem bau lagi. Jadi to dengar kati, ini tugas otok onuti. Lang kita wayu tanon nang kemuliaan topa akan terang jawab sehingga otok dia tak perlu jawab boton onu dia. Ti menulis dalam Wahyu 22 ayat 5. Di mana jawab topak titik watan ingat cerita Nabi Musa no uwe masa yo di ke dolot kan yo kirim jawab opui no ti yo dia dapat ningat atia sehingga terlalu siu ino tok nangan ni. Watno ge wate jok pikobos Yesus di ko Yerusalem di da otok ningat jawab Yesus nyokap di join otok. Perkara ti berlaku bila otok bersama-sama doyo. Pakai ogi ge jawab Jesus di join otok taka to nyoka di otok adin ti. Ti penyikian. Yo ogi jawab yo do otok adin sebab yo oda otok lebih semangat do bahagia dan oni sejak dimunai to di dunia iti adin. Ti adalah harapan untuk bahawa otok akan sentiasa kirim jawab Yesus dalam hidup otok dan bagaimana otok bikirin jawab Yesus no ti duduknya bukon adalah melalui karakter otok sebagai otok adalah saksi kepada ada bukon yang ninga oni dimunai otok dua watno ge supaya bogok lagi nya piru osi karakter Yesus. Okey, ini kesimpulan di belajar tentang onuti oleh Buk Mazmur bogok tulis pasal harapan otok joke tudu Yesus. Di mana otok boleh hidup dan jawab yo dua tobannya ada bukon sebagai saksi. Para murid Yesus mau oboh tanon da naik saksi pasal Yesus nuk nyuang dunia. Itu dalam buk Kisah Para Rasul di ayat moi. Kabar pasal Yesus yang nuk kali kedua hari lagi dalam Matius 24 ayat 4. Jadi otok harus sambung kerja pengunai bala murid Yesus untuk mengabarkan Injil di seluruh dunia. Bogok wat gaya otok dang dunia di adin, amot dalam teknologi adin, otok boleh pakai telefon, WhatsApp, YouTube, email, TikTok, do bogok lagi kan ngantok kongsi sina topak lagi. Jadi dengan cara wadin, dengan teknologi yang ada, jadi perkabaran Yesus 98 ya enok bau lagi akan lebih
laju lagi. Jadi pokoknya lebih puan, dua lebih bersedia lagi. Jadi joken noje perkongsian oto dang onuti. Jadi untuk masa din oto sebaya tu berpisah oto oda saudara semua pimpin oto dang doa. Okey, jak tu berdoa. Tuhan, tepat sama kali kuasa kerajaan syurga, segala puji dan syukur untuk dengan Tuhan. Kerana kami berjaya naik program berkongsi sinar tapak dan menuti. Kami tiap kira dengan tapak ada segala perkongsian community, semoga ia akan jadi berkat kan pengojit koi dan bayar koi sekalipun. Ingin terima kasih dan puji syukur kerana kepuan nang ingan selalu jaga dan bayar koi. Kami tiap ke Tuhan dengan selalu ngisi Roh Kudus, Roh Suci tu memikir peronggonan koi. Kerana inolah dah akan membantu koi. Nagap iman dan saya koi tu ingan. Terima kasih tepat ingat selalu ngojit doa koi. Doa itu aku minta dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat koi. Amin. Terima kasih kepada Sok Panel di Monogonuti. Jadi harap bala ingan pengojit dapat subscribe, like, dua komen dan Facebook Hope Media Sarawak. Tepat berkat seotok. Amin. Amen.